Saya tahu generasi hari ini itu kan banyak mengeluhkan overthinking. Pikiranmu yang tidak terkendali kemana-mana. Nah, mungkin bisa ketemu jawaban-jawaban dari tradisi ini. Di antara jalan untuk kita bisa hidup bahagia, nyaman, itu mempuasakan pikiran. Ayo ya kita mulai belajar. Yang pertama tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita, ngaji filsafat kita. Sekarang kita bahas lagi beliau, sanksi ini dengan puasa pikiran. Nanti kita cek ya, gimana sih puasa pikiran itu. Saya tahu generasi hari ini itu kan banyak mengeluhkan overthinking. Pikiranmu yang tidak terkendali kemana-mana. Nah, mungkin bisa ketemu jawaban-jawaban dari tradisi ini. Jadi kenapa sih pikiran harus dipuasakan? Karena pikiran kita itu biasanya terlalu sibuk, isinya konsep-konsep, teori-teori macam-macam yang itu kita pakai untuk hidup, yang kadang-kadang membuat hidup ini jadi rumit, jadi ruwet. Nah, maka di antara jalan untuk kita bisa hidup bahagia, nyaman, itu mempuasakan pikiran. Ayo ya kita mulai belajar. Yang pertama tentang tahu. Tahu dulu atau dao itu dulu pernah kita bahas di sesi Taoisme ya. Ini menjelaskannya susah. Jadi bisanya yuk kita alami, kita sadari ada satu prinsip tertinggi asal segala sesuatu yang tidak terdefinisi, tidak berbentuk, tapi dialah dasar dari semua hal. Kemudian mengalir di balik alam semesta, sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa kita rasakan saat kita menjalani hidup secara alami. Jadi, karena tidak bisa dijelaskan, saya tidak menjelaskan. Penjelasannya mesti tidak memadai. Kalian harus ngalami. Di beberapa tradisi ada konsep-konsep seperti ini. Misalnya orang Jawa punya konsep tan keno kinoyo ngopo. Nah, itu ya. Atau kalau dalam tradisi ilmu kalam ada istilah bila kaifa. Tidak usah ditanyakan bagaimananya. Laisa kamislihi syai'un, tidak bisa digambarkan dengan apa saja. Jadi ini orang Jawa bahkan ada istilah suwung. Puncaknya segala sesuatu justru kekosongan. Tapi apa kekosongan itu, gimana wujudnya, deskripsinya bagaimana, sulit dijelaskan. Coba kalian baca-baca buku yang jenisnya seperti itu memahaminya agak sulit. Karena memang sulit dijelaskan. Sama seperti pengalaman batinnya tasawuf. Kalau kalian ingin paham, jalani, rasakan. Jadi dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa dieksperimen, tidak bisa diuji coba seperti sains. Cara untuk memahaminya, jalankan saja. Kalau diteorikan, teorinya selalu tidak memadai. Satu di antaranya kan kalau kita bahas cinta. Bahas cinta itu kan bisa teori apa saja masuk sudah. Tapi pasnya gimana sih cinta itu? Ya jatuh cintalah. Karena konsepmu pasti sulit menjangkau kedalaman dan keluasan semestanya cinta. Sama seperti tahu ini. Baik. Bagian dari konsep Tao nanti bagaimana kita hidup selaras, hidup harmonis dengan alam. Kita kenal konsep yin yang, keseimbangan antara
Sering orang menyebutnya yang dingin dan yang panas, yang feminin dan maskulin, yang pasif dan aktif, yang terang dan gelap. Jadi ini unsur-unsur yang menyusun realitas. Jadi ini dua hal yang saling melengkapi. Dulu pernah kita bahas satu sesi khusus ya tentang yin yang ini. Coba sekali-sekali kalian perhatikan keseimbangan hidupmu. Coba kalian cari 24 jam hidupnya teman-teman itu dihabiskan untuk apa saja sih? Seimbang enggak sih? Lahir dan batinnya, kerja dan istirahatnya, belajar dan santainya. Coba dicek mana yang lebih banyak. Nah, nanti akan ketahuan biasanya akar masalah hidupmu di situ. Ketika ada yang tidak seimbang. Kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, saya itu introvert. Sukanya menyendiri terus. Tidak suka rame-rame bergaul. Pokoknya saya suka di kamar. Tapi kok saya rasanya kadang-kadang kok ya kesepian ya Pak. Kadang-kadang pingin juga sih gabung sama teman-teman, pingin juga. Ya karena kalau kamu hanya hidup di satu kutub itu, ya sementara dirimu itu kompleks, ya pasti saja akan ada kegelisahan-kegelisahan tertentu dalam dirimu. Ya ada yin, ada yang. Nah, nanti kalau nyari pasangan juga gitu ya, coba kalian analisis ini. Nggak usah, saya itu yin Pak, dia yang. Dalam dirimu ada yinnya, ada yangnya. Pasanganmu juga begitu. Tinggal kalian mengkombinasikannya. Selama ini kan orang melihat, wah saya itu yin, berarti nyari pasangan yang. Ya tidak begitu juga. Karena dirimu harusnya imbang unsur-unsurnya. Baik, ini kalau tak bahas nanti tidak jadi bahas yang puasa pikiran. Kemudian Wu Wei ini dulu kita bahas ya. Ini hidup yang mengalir saja. Jadi kalau teman-teman, Pak saya hidup itu mengalir saja, asal bertanggung jawab seperti di konsep Wu Wei ini, saya kira ya luar biasa kalau teman-teman bisa. Kalau kalian kan ketika bilang hidup ini mengalir saja, itu kan untuk nutupi bahwa kalian sedang males, tidak mau ngapa-ngapain. Tapi Wu Wei ini bukan males, tapi mengalir, mengikuti dialektika hidup. Jadi tidak malah berhenti, bukan pasif, tapi bertindak secara alami, tidak memaksa. Baik, ini tahu ya, saya tidak detail, teman-teman bisa refer ke kajian-kajian dulu ketika saya bahas tema ini. Sekarang ke konsep sebelum ke puasa pikiran, ke Shinsai. Ada konsep namanya Ziran. Ziran ini artinya kehidupan alami. Jadi ini salah satu filosofi dari Zhangzi, bahwa untuk mencapai hidup bahagia, kita itu harus bisa hidup yang alami. Jadi jangan memaksa takdir. Wajar saja hidup ini kadang naik, kadang turun. Jangan terobsesi untuk mengontrol sampai detail. Pokoknya saya harus sukses, terus saya harus menang, terus itu sumbernya kegelisahanmu. Jadi ayo hidup secara alami saja. Nah, bagian dari konsep ini itu nanti yang kita sebut Shinsai. Shinsai itu yang puasa hati atau puasa pikiran. Ini penerjemahnya sebenarnya harus hati-hati. Saya menyebutnya puasa pikiran untuk memudahkan saja. Ada yang menerjemahkannya puasa hati. Kenapa? Ada perbedaan cara memahami antara tradisi timur dan barat tentang perangkat berpikir. Kalau dalam tradisi timur, paket atau perangkat berpikir dalam diri kita itu kompleks, tidak sekedar akal atau reason, tapi hati juga bisa jadi bagian untuk kita memahami atau menangkap pengetahuan.
Ini mungkin teman-teman bisa membandingkan kalau dalam bahasa Inggris ada istilah reason, ada istilah mind. Kalau mind ini bisa diterjemahkan intelijensi, yang itu tidak melulu akal. Jadi dulu pernah saya sebut ya, dalam diri kita ini paling tidak ada 6 perangkat yang bisa menangkap sesuatu. Selain akal, ada panca indera. Tapi kan juga ada naluri, insting. Kalian bisa suka dengan ini, suka dengan itu biasanya insting. Orang tua sayang sama anaknya, itu insting. Kalian ingin menghindari bahaya, itu insting. Kalian masuk ke masjid ini nyari tempat duduk yang paling enak, paling nyaman, itu instinktif saja. Jadi orang itu mencari kenyamanan, menghindari ketidakenaan, itu insting. Jadi tidak pakai belajar, tidak pakai kursus, itu kalian bisa sendiri, menyesuaikan sendiri. Itu instinktif namanya. Ini juga bisa menangkap pengetahuan. Ada nurani yang sering disebut hati. Nurani itu ya tidak sama persis dengan reason tadi. Kalau ada temanmu misalnya sakit parah, uangnya habis, itu kalau kalian pakai reason saja, terus kalian cuek saja, itu kan dia yang sakit, bukan teman juga, bukan anak saya juga, bukan saudara, bukan apa, terserah dialah, dia mau berobat apa enggak, sakit apa enggak. Kalau pakai akal sah kita begitu, tapi kalau pakai nurani mungkin rasanya tidak tega ya, maksud dia sakit, tidak bisa berobat, ya tak bantulah sedikit-sedikit. Itu nurani, itu hati. Jadi menangkapnya tidak pakai akal, tapi pakai nurani, pakai hati. Ada kalanya menangkapnya pakai intuisi, insting saja. Insting ini pengetahuan yang hadir dalam diri kita tanpa diproses pakai rasio, pakai lain-lain, pokoknya rasanya kok ngerti saja. Kalau dalam agama ada ilmu laduni, ini sifatnya intuisi. Nah, nanti kita masih punya imajinasi. Ternyata alat kita banyak, meskipun nanti oleh paradigma modern dibatasi. Pengetahuan itu yang paling bisa dipertanggungjawabkan ya akal dan panca indera itu saja, yang itu melahirkan sains. Tapi sebenarnya tradisi-tradisi lama termasuk tradisi timur ini menganggap bahwa tidak cuma itu yang bisa menangkap pengetahuan. Bahkan kalau dalam filsafat Islam kan bahkan disebut bahkan hati pun itu jadi pusatnya, jadi intinya, orientasi pemahaman kita. Hatinya cenderung kemana, kesitulah pemahaman akan diarahkan. Baik, jadi basicnya ini ya. Nanti untuk puasa pikiran itu dasarnya hidup alamiah. Ya mungkin termasuk kewajiban kita puasa 1 bulan itu untuk mengembalikan lagi ritme alamiah kita. Biar kita kembali lagi ke fitrah. Jadi hidup alami itu kan yang fitri, sesuai dengan fitrah kita. Makanya setelah 1 bulan kita merayakan Idul Fitri. Jadi ini kembali lagi ke yang fitrah, yang alami. Sudah tidak terkontaminasi macam-macam, terpengaruh macam-macam. Sekarang murni lagi. Bagian dari hidup alami adalah kemampuan kita puasa pikiran. Shinsai. Ini bisa dicek di buku Zhuangzi, di bukunya Zhangzi yang bab ini ada sekitar 33 bab kalau saya tidak salah ya, berjalan di antara manusia. Shin itu artinya hati atau pikiran, Zai itu artinya menghindar atau membersihkan sesuatu yang mengganggu. Jadi sebenarnya ini makna aslinya itu bagaimana cara kita melepaskan diri dari keterikatan emosi dan pikiran yang menghambat hubungan kita dengan Tao. Tao tadi ya hakikat hidup, hidup yang hakiki.
kemudian jalan yang harmonis dan lain sebagainya. Kita lihat ya, apa sih puasa pikiran itu? Kata Konfusius, satukan keinginanmu, jangan dengarkan dengan telingamu, dengarkan dengan pikiranmu. Tidak, jangan dengarkan dengan pikiranmu, tapi dengarkan dengan jimu. Mendengarkan berhenti dengan telinga, pikiran berhenti dengan pengenalan, tapi ki kosong dan menunggu semua hal. Dao berkumpul dalam kekosongan, kekosongan adalah puasa pikiran. Jadi ini pelajarannya agak dalam. Yang pertama, fokuskan keinginanmu. Kamu ingin apa? Di antara kelemahan kita hari ini, itu pikiran kita tidak karu-karuan bercabang-cabang. Ini yang membuat kadang-kadang kita kebingungan sendiri, apalagi hari ini ada banyak banjir informasi masuk ke kepala kita. Jadi fokus ya ke satu titik, keinginanmu itu apa. Setelah itu pahami. Cuma jangan sekedar mendengarkan dengan telinga. Itu berarti memahami di level materi apa saja yang masuk. Kalau pakai telinga itu kan ya suara saja yang masuk. Recorder pun bisa mendengarkan kemudian dia merekam. Kalau bisa ya ke level pikiran. Tidak sekedar mendengarkan terus kita terpengaruh. Kalau bisa ya difikirkan, dipahami. Tapi pikiran pun masih kurang dalam. Kalau bisa ya dengan kimu. Ki itu daya vital hidup. Jadi kadang orang menerjemahkannya jiwa atau spirit. Pahami dengan jiwamu, tapi jiwa yang kosong. Yang kamu buka. Nanti ada penjelasan detailnya. Jadi biarkan apa saja masuk secara alami, kemudian kamu ikuti ritmenya. Ini nanti sebenarnya maunya Konfusius apa? Kamu masuklah ke sana, mengalirlah bersama mereka, sebarkan vibrasi kebaikanmu. Di situ mereka pelan-pelan akan bisa berubah. Jadi mengikuti aliran hidup secara alami tadi. Jangan memaksakan kehendak, memaksakan keinginan, nabrak yang selama ini berjalan secara frontal, karena akan melahirkan kekacauan-kekacauan yang baru. Jadilah orang yang terbuka, mengikuti yang sedang terjadi, meskipun kemudian kita melakukan yang kita yakini baik, yang kita yakini benar, yang itu mungkin bisa berpengaruh ke sekeliling kita. Jadi ini konteks yang disebut puasa pikiran. Biasanya kita itu memaksakan hidup ini dengan ideal-ideal, teori-teori, konsep-konsep yang ada di kepala kita. Kemudian siapapun yang punya konsep yang berbeda dengan kita, kita tabraki semua satu-satu. Dan itu kemudian muncul aneka ragam masalah. Ayo mulai kita latihan puasa pikiran ini. Jadi tadi kan Yan Hui itu digelisahkan oleh, wah ini ada problem ini, saya harus menyelesaikannya, saya harus enggak. Ada banyak problem, tapi kalau kita terdistraksi oleh banyak masalah, malah enggak fokus, kata dia. Maka fokuskan keinginanmu, buka dirimu lebar-lebar, ikuti aliran hidup. Jadi kosongkan pikiranmu, apa saja bisa masuk, kamu ikuti, dan pada akhirnya engkau akan mempengaruhi. Makanya puasa pikiran itu, kalau nanti kita detailkan ya,
Cirinya ada 5. Ini semoga besok kita 1 bulan bisa mulai latihan-latihan ini ya. Puasa pikiran itu apa? Yang pertama, melepaskan ego dan keinginan. Jadi jangan terlalu terikat dengan pendapat pribadi, ambisi atau keinginan-keinginan kita. Pertama-tama tetap kita harus belajar latihan mengikuti situasi yang ada. Ini latihan melepas ego ini kelihatannya simpel, tapi rasanya perlu latihan panjang. Kepala kita ini sudah terbentuk, terpola macam-macam sesuai latar belakang kita. Mengubahnya sulit. Kemarin kita ada sesi mindset. Kalau sudah jadi mindset kita, itu jadi cara pandang kita. Dan kita nganggap, ya itulah kebenaran. Ada orang nganggap, dunia ini rusak, dunia ini hancur. Pada akhirnya ya seperti itu cara dia hidup. Seperti orang yang ketakutan karena sebentar lagi ada kehancuran. Tapi orang yang menganggap dunia ini anugerah, selama belum kiamat itu kesempatan kita berbuat baik. Itu cara dia hidup pasti kebalikan dari yang tadi nganggap dunia ini kutukan. Coba sekarang kalian cek isi kepala kita masing-masing ya. Pandanganmu apa tentang hidup? Pandanganmu apa tentang Indonesia? Pandanganmu apa tentang dirimu sendiri? Pandanganmu apa tentang bidang keilmuanmu? Pandanganmu apa? Itu nantinya akan menentukan jalan hidupmu. Tapi kalau kamu bisa mengambil jarak dengan itu semua, itu yang maksud puasa tadi, hidupmu akan lebih nyaman. Bukan berarti terus kamu buang pandangan itu, tapi kamu tidak akan memaksakan pandangan itu dalam hidupmu. Jadi antara idealismeku dengan aku itu tidak terikat melekat, tapi ada jarak sehingga oh ini pas untuk idealisme saya, oh ini situasinya berubah, ini perlu adaptasi sedikit, perlu penyesuaian. Itu kita bisa luas. Tapi banyak orang yang terlalu melekat dengan idealismenya. Pokoknya kalau begini ya begini, kalau begitu ya begitu. Dan dia akan lelah, akan capek. Maka sekarang mari mulai latihan menenggang ego. Kalau kata Freud kan tidak mungkin orang membuang egonya. Tapi paling tidak mengambil jarak dari ego kita. Ini aku, ini pikiranku, ini pendapatku. Ini teori yang saya yakini, ini idealismeku. Sehingga kapan-kapan ada orang ngeritik kita, ada situasi yang tidak cocok, itu yo kita mudah mengadaptasinya. Tapi kalau kita terlalu melekat dengan idealisme kita, ini yang membuat kita sering drop, sering kaget, sering depresi. Karena situasinya tidak terbayangkan. Jadi ayo mulai kita mengamati diri kita. Idealisme apa sih yang saya miliki selama ini? Bagaimana cara saya memandang hidup hari ini? Serba tugas, kewajiban, apa tuntutan ini, tuntutan itu, atau serba santai, mencari senang, mencari kenikmatan atau apa? Ini nanti menentukan bahagia atau tidaknya kita. Ciri pertama, jadi puasa pikiran itu kemampuan kita menenggang, melepaskan ego dan keinginan. Yang kedua, mampu membiarkan apapun datang dan pergi. Jadi kalau sesuatu terjadi dan datang, ya mungkin memang waktunya terjadi dan datang. Kalau memang harus diperbaiki, yuk ayo diperbaiki tanpa harus memaksakan, tanpa harus menolak, menyangkal. Kita jalani sambil mengalir. Pak, saya gagal, Pak. Yo bangkit lagi. Kan gitu saja. Pak, saya lapar, Pak. Yo makan.
Saya lelah sekali hidup Pak, yo istirahat. Kan sesimpel itu, mengalir itu. Tapi kita kadang-kadang tidak bisa begitu. Kenapa? Idealisme kita. Cita-cita kita. Keinginan kita memaksakan agar hidup itu berjalan sesuai corak yang kita bayangkan. Terus kita kelelahan, terus kita stres. Nah, kalau tuntunannya sanksi ini kita kita biar saja ada peristiwa datang dan pergi, kita tanggapi semampu kita, kemudian hasilnya apa ya sudah kita terima. Wajar saja kok hidup itu, apapun yang terjadi tidak ada yang tidak wajar, semuanya wajar saja terjadi. Nah ini rumus kedua. Jadi biarkan segala sesuatu mengalir secara alami, jangan ditentang, jangan dipaksakan mengontrol sesuai keinginan kita. Yang ketiga, ini yang tadi maksudnya kosong tadi ya. Mari kita kosongkan pikiran dari prasangka, dari konsep-konsep, dari teori-teori yang kadang-kadang ini menyetir cara pandang kita terhadap hidup. Sehingga kita tidak bisa memahaminya apa adanya. Tentang apa saja. Wong kadang-kadang tentang warna saja kan pikiran kita sudah terkotak-kotak, terkonsep-konsep. Kalau warna merah artinya apa? Ya kan ada yang terbayang bendera merah putih. Merah berani Pak, ada yang terbayang lampu lalu lintas. Merah berhenti Pak, ada yang terbayang partai. Merah itu apa Pak? Merah ya merah, kan gitu aja. Tapi mindsetmu, konsep yang ada di kepalamu. Hitam itu Pak, berduka Pak. Nah, jadi saya pakai baju hitam ini, wah Pak Faiz sedang berduka itu. Hitam ya hitam saja sih. Tapi ada konsep kamu berduka. Mungkin ada konsep hitam itu kegelapan, putih itu cahaya, pencerahan, dan lain sebagainya. Ini konsep-konsep. Mbok yo hitam gitu aja. Kita tidak bisa berhenti di situ. Kita selalu menempelkan makna-makna sesuai konsep dan idealisme yang kita yakini. Ini yang membuat kadang-kadang hidup ini jadi lebih berat. Baik, terus ya. Jadi ini mari kita mengosongkan diri prasangka. Apalagi yang jenis prasangka, prejudice ini. Wah, ini kita sudah mungkin sekedar model rambut, pakai kopiah, pakai sarung, itu ya kita sudah banyak konsep sendiri. Oh, kalau pakai sarung itu berarti santri. Oh, kalau pakai tato itu berarti apa? Oh, kalau pakai ini konsep-konsep yang melahirkan prasangka-prasangka. Saya kemarin ada orang ngobrol, Pak itu loh Pak, jilbabnya kan besar. Saya itu bilang, oh apa ya jilbab, ada yang besar, yang kecil. Oh ternyata ada konsep jilbab kecil, jilbab besar. Jadi cara membacanya terus bisa beda-beda. Jangankan itu ya, sekedar jenggot saja, kamu kan sudah punya makna sendiri. Wow, ini jenggotnya panjang ini. Mungkin, ya entah maknamu apa ya, tapi jangan lupa, Kalmak juga jenggotnya panjang. Oke. Ini maknanya apa? Itu kan ya konsep yang ada di kepalamu yang membunyikannya. Jadi ayo latihan puasa ini ya, mengosongkan diri dari prasangka. Kalau ada apa-apa, oh ya itu sudah. Ada teman punya jenggot, ya dia punya jenggot, kan gitu saja. Tidak harus kemudian maknamu ikut masuk. Karena makna dari kita mungkin beda dari makna dari yang lain. Kita terima semuanya sesuai apa adanya. Jadi kalau ada teman kok kedip-kedip itu, ya teman saya kedip-kedip itu aja. Mbuh itu ngode apa. Kadang-kadang kan prasangka kita bunyi duluan.
Dan yang keempat, puasa pikiran itu mengikuti tahu tadi ya, mengikuti jalan menuju keseimbangan hidup, hidup yang lebih hakiki. Jangan mendikte kehidupan karena kita akan stres sendiri. Punya cita-cita, ayo kita usahakan, ayo. Tapi jangan merasa bahwa kita bisa mengontrol semuanya. Mari bersikap terbuka, kemudian memahami segalanya secara lebih alamiah. Baik, jadi intinya puasa pikiran itu 4 hal ini. Melenyapkan ego dan keinginan, membiarkan segalanya mengalir, datang dan pergi. Mengosongkan segala macam prasangka, konsep, teori yang bisa menghalangi kita memahami hidup ini apa adanya, dan mengikuti jalan tahu. Ini versinya Taoisme kan. Jangan memaksakan atau mendikte kehidupan, mari kita terbuka, menerima segala yang alami dalam hidup ini. Nanti setelah ini uraiannya lebih detail ke beberapa yang berhubungan dengan puasa pikiran. Yuk, baik. Ambil nafas sebentar. Kelihatannya berat materinya, sambil minum juga boleh. Ya siapa tahu nanti bulan Ramadan kalian bisa mulai latihan. Karena di antara riyadhah yang agak berat itu memang ketika kita harus melawan diri kita sendiri. Ini sudah di banyak kitab disebutkan, bahkan di hadisnya Nabi itu perang melawan diri kita ini lebih dahsyat daripada perang Badar. Perspektif kita, konsep-konsep kita, prasangka-prasangka, teori-teori di kepala kita itu sering jadi dasar kita untuk memahami hidup. Itu pun secara kaku, tidak luas. Makanya diajarkan wuwe tadi, mengalir, mengosongkan diri dan mengalir mengikuti ritmenya alam. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa quotes penting yang berhubungan dengan puasa pikiran yang kita ambil dari buku Sangsi tadi. Coba kita lihat. Kata Sangsi, manusia sempurna menggunakan pikirannya seperti cermin. Tidak mengejar apapun, tidak menyambut apapun, menanggapi tapi tidak menyimpan. Nah, sekarang diibaratkan cermin. Jadi cermin itu, pikiran itu ibarat cermin. Cermin itu apa saja yang kita letakkan di depannya, itu kan dia raih. Jadi apa adanya, tanpa mengubah, juga tidak disimpan di situ. Kalau barangnya kita geser, ya dia sudah tidak ada lagi di situ. Itu kan cermin. Jadi kalau kita bisa memposisikan pikiran kita, pikiran itu berarti termasuk hati kita, seperti cermin, itulah nanti yang disebut puasa pikiran. Jadi cermin itu kalian letakkan gambar apa saja, benda apa saja di depannya, ya masuk sih. Ya wong waras, wong sadar. Pikiran juga begitu. Ada apa saja, peristiwa apa saja, ya masuk. Kita ya ngerti, ada berita ya kita pahami, apa saja masuk. Tapi tidak disimpan di situ. Bayangkan kalau ada gambar lemari, terus lemarinya ada dalam cermin. Nanti ada gambar buku-bukunya masuk dalam, kan tidak begitu. Cermin itu ya kalau sudah lewat ya sudah, tidak ada di situ lagi. Jadi kalau kita bisa seperti ini, beban pikiran kita lebih ringan. Yang sering terjadi kita itu menyimpan
membaca, terus kita simpan. Jadi kita memahami sesuatu terus tersisa di kepala, kita ingat-ingat terus. Membebani kita. Tadi sore baca berita apa, sampai hari ini terbebani terus oleh berita tadi. Padahal berita itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada kaitannya dengan hidup kita. Ya tapi teringat terus. Kok bisa ya artis favoritku kok ya mau cerai itu kok ya mbok ya jangan. Ya kita pikiran kita melu mikir. Padahal dia tidak mikir yang bersangkutan. Kita yang kepikiran. Kenapa? Kita seperti cermin yang setelah gambarnya masuk, tidak keluar lagi. Maka kalau bisa ya kita seperti cermin beneran. Ya masuk sih, ya kita waras, kita sehat, ya kita baca, ya paham. Tapi setelah itu lupakan. Jadi setelah itu biarkan lewat. Dan cermin itu gambarnya apa, ya munculnya begitu. Tidak diubah, tidak cara membacanya persis seperti barangnya, tidak dikomentari, tidak dikacaukan, enggak, yes begitu. Kalau hitam ya hitam, kalau merah ya merah. Cermin itu kan tidak bisa terus ngejudge, memvonis itu. Wah ini gambar sesat ini, wah ini enggak begitu. Ya adanya itu ya tampilnya itu. Jadi oh iya, ada orang pikirannya begini, selesai. Tanpa dinilai. Oh iya, ada peristiwa begitu, titik. Sudah. Ini lebih ringan untuk pikiran kita. Jadi, masuk, kita pahami, tidak mempengaruhi kita, juga kita tidak mengubah apa-apa. Biarkan dia. Kalau dia mau datang, datang saja. Mau pergi, silakan pergi. Ini hidup lebih ringan. Jadi itu kalau kalian bisa bilang begitu, itu kalian tangguh sudah. Nanti ada pasanganmu, aku pergi loh. Lu kalau mau datang, mau pergi saja. Nah itu biar kamu tidak sering diancam begitu. Jadi ini lebih ringan untuk pikiran. Terus cermin itu tidak terikat oleh komentar penghargaan dari luar. Jadi cermin itu ya sudah, ya ini gambar yang masuk ke saya. Begini. Nah, entah itu orang memuji atau tidak, atau orang mencela atau tidak, ya pokoknya itu gambarnya. Jadi tidak mengejar apapun, tidak menyambut apapun. Hasilnya seperti ini untuk Nggak harus dijudge, oh ini jelek sekali, ini baik sekali, enggak. Kalau kita bercermin kan apa adanya sudah. Nggak terikat hasil. Jadi saya pingin kalau saya bercermin itu wajahnya begini tapi biar kelihatan berkali lipat gantengnya gitu loh. Nggak bisa, kalau cermin apa adanya. Kalau HP-mu masih bisa. Kamu pulas biar jadi lebih halus, lebih apa. Tapi kalau cermin ya apa adanya sudah. Dan dia juga tidak minta di-like, tidak minta dipuji, tidak minta dikomentari yang positif apa negatif. Tidak, dia sudah, ya ini sudah yang saya tangkap. Ini yang saya lihat, ini yang saya pahami. Jadi tanpa kemudian disimpan kalau memang tidak perlu disimpan. Cermin itu menanggapi tapi tidak menyimpan. Jadi menanggapi itu ya kan gambarnya muncul. Oh iya ya ada begini ya, ada begitu ya. Tapi terus tidak disimpan dalam dirinya. Jadi ilustrasi pertama puasa pikiran itu seperti bayi. Ilustrasi kedua puasa pikiran itu seperti cermin. Lanjut. Pada akhirnya kata Sangsi, bagi pikiran yang tenang, seluruh alam semesta pasrah. Jadi kata beliau, ayo kita punya pikiran yang tenang, yang tidak sibuk terus-menerus. Cirinya apa? Yaitu ada beberapa narasi sebenarnya, syarahnya quotes ini.
Pikiran tenang itu pikiran yang bebas dari kerisauan dan kecemasan. Ciri pertama. Ciri kedua, pikiran tenang itu pikiran yang tidak terikat. Diingat-ingat ya, tidak terikat. Bukan berarti tidak punya. Punya sih, tapi tidak terikat. Tidak terikat itu fleksibel saja. Tidak terikat pada keinginan, penilaian, atau pikiran yang berlebihan. Ya tetap berpikir, ya tetap menilai, ya tetap punya keinginan, tapi tidak terikat. Segala sesuatu ya ada ruang dan waktu dan menyesuaikan situasi. Kalau situasi berubah, ya kita ikut berubah. Ini yang membuat pikiran kita tenang. Karena kadang-kadang pikiran kita ada di tahun berapa, kita sekarang ada di tahun berapa. Banyak pikiran-pikiran yang sudah tidak nyambung lagi dengan situasi. Yang dulu kalian anggap dahsyat luar biasa, mungkin hari ini sudah kehilangan relevansinya. Kalau tidak percaya, coba kalian yang pernah punya buku harian, kalian baca lagi buku harianmu zaman dulu. Itu mesti isinya lucu-lucu. Aduh, saya kok gini ya dulu nulisnya. Kok malu saya. Loh, padahal dulu nulisnya sambil nangis-nangis itu. Sekarang kamu membacanya malu. Kenapa? Ya situasi berubah. Bayangkan kalau kamu masih seperti yang dulu itu, kamu tidak berkembang, situasinya berubah. Bukan berarti tulisanmu keliru atau salah. Pada zamannya itu memang luar biasa, menggetarkan bagimu. Sekarang sudah beda. Jadi itu pikiran. Kemudian pikiran yang tenang adalah pikiran yang bisa sepenuhnya menerima saat ini. Tidak terjebak oleh masa lalu dan tidak cemas oleh masa depan. Nah, kalau pikiran kita tenang dengan 3 ciri tadi, alam semesta pasrah. Alam semesta pasrah itu alam semesta akan mengalir bersama kita. Hidup jadi rasanya nyaman, harmonis. Jadi karena kita bisa menyesuaikan. Kita bayangkan ya, kalau kita punya teman yang kita bisa menyesuaikan. Jadi yang kita cocok dengan teman ini, bisa bareng-bareng menyesuaikan, itu kan kita enak, mengalir. Jadi tidak egois versi kita saja atau mengikuti dia saja, enggak. Saya menyesuaikan dia, ketika kita menyesuaikan padanya, dia juga menyesuaikan dengan saya. Nah, itu lebih nyaman daripada masing-masing jalan sendiri-sendiri secara egois.